Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninda Putri Hartika, Prodi Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Geografi Sosial yang dimana menganalisis fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial itu apa. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar saya sendiri. Yang pertama yaitu kurangnya lahan penjualan PKL sehingga banyak yang berjualan di pinggir jalan. Bertambahnya penduduk yang mengarah ke kota menimbulkan dampak atau efek pada pekerjaan, belajar maupun sosialisasi atau interaksi sosial antar masyarakat karena keterbatasan ruang kota. Dampak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Dampak itulah yang dapat menimbulkan kondisi yang tidak nyaman bagi masyarakat. Pembangunan kota yang berdampak negatif bagi masyarakat menjadi hambatan utama di dalam pembangunan. Permasalahan yang ditimbulkan pedagang kaki lima di sini selalu saja menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang, apalagi bagi kota-kota besar termasuk di kota Sumeneb. Dengan adanya pedagang kaki lima, tentunya terdapat dampak negatif diantaranya seperti penurunan kualitas ruang kota yang semakin tidak terkendali, perkembangan pedagang kaki lima sehingga semua lahan kosong yang strategis maupun yang tempat-tempat yang strategis merupakan hak pada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di sini mengambil ruang di mana-mana. Tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. Pedagang kaki lima di sini secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Akibatnya adalah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima di sini tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan sehingga dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti pencopetan. Apalagi di musim Covid di sini kan tidak boleh adanya kayak berdesak-desakan karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dimana kita harus menjaga jarak, memakai masker, sehingga dengan adanya pedagang kaki lima di sini sangat mengganggu apalagi di era COVID-19 ini. Selain adanya tindak kriminal, adanya PKL di sini mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan pedagang kaki lima mengganggu para pengendara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial, yaitu kurangnya fasilitas parkir yang menyebabkan kemacetan. Kemacetan dipicu oleh minimnya lahan parkir, banyaknya tempat parkir yang menggunakan badan jalan yang menimbulkan keruwetan di jalan. Keruwetan yang terjadi di jalan terlihat dari jalur yang seharusnya digunakan untuk arus kendaraan namun malah digunakan untuk parkir, apalagi jika ada mobil atau kendaraan besar. Yang mau parkir itu akan memperlambat laju kendaraan yang akan melintas. Dalam pembangunan infrastruktur, banyak permasalahan yang terjadi khususnya pada kota-kota besar di Indonesia mengenai sarana dan prasarana transportasi perkotaan, yang dimana sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang dapat dilihat dari kondisi prasarana jalan yang relatif rendah sehingga berpengaruh pada pelayanannya semakin menurun. Pelayanan prasarana jalan yang menurun sehingga kapasitas jalan yang masih rendah, terutama masih banyak yang ke daerah yang rawan kemacetan yang diakibatkan dari penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial, ekonomi, pasar, parkir yang dimana lalu lintas yang belum memadai. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya fenomena ini akan membuat budaya baru di kalangan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan masyarakat.
Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dan juga sistem lalu lintas yang masih belum sempurna mengakibatkan kemacetan yang sering terjadi dan meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut berdampak langsung pada lingkungan. Banyaknya polusi atau kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor sangat dirasakan oleh lingkungan. Yang paling terlihat adalah dampak lalu lintas. Tidak hanya itu, perilaku pengendara juga menjadi faktor pemicu semakin memperparah kemacetan. Penataan parkir atau tempat penyimpanan kendaraan yang semakin sempit dan kebutuhan akan lahan parkir semakin bertambah karena kendaraan pribadi semakin banyak. Di sini kemacetan di sini terjadi karena kurangnya lahan atau fasilitas parkir, sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan lahan parkir itu di tempat lalu lintas, sehingga di sini banyak terjadi kemacetan karena adanya parkir yang sembarangan. Ketidakseimbangan antara kendaraan dengan lahan parkir akan menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran seperti penggunaan badan jalan atau pedestrian atau lahan parkir, munculnya parkir liar, hingga kemacetan yang disebabkan oleh melebarnya areal parkir. Sehingga itu pemerintah itu sebaiknya harus membuat kebijakan yang dimana harus memperhatikan lalu lintas, gimana caranya agar lalu lintas itu akan lancar dan tidak adanya kemacetan. Sebaiknya pemerintah di sini membangun lahan parkir atau fasilitas parkir yang memadai sehingga tidak akan adanya kemacetan. Sebelumnya, dua fenomena yang saya jelaskan ini ada kaitannya, yaitu tentang pedagang kaki lima dengan lahan parkir, yang dimana kebanyakan sekarang sudah tahu lahan parkirnya kurang, masih ditambah dengan adanya pedagang kaki lima yang menyebabkan terjadinya kemacetan yang sangat parah. Di sini dengan adanya kemacetan karena lahan parkir kurang atau adanya pedagang kaki lima akan menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan di pinggir jalan karena adanya pedagang kaki lima. Sebaiknya pedagang kaki lima ini diususkan untuk menjual di lahan yang kosong, yang dimana tidak akan ada terjadinya kemacetan di lalu lintas. Jadi dapat disimpulkan dari fenomena sosial di atas itu harus diakui memang pada saat ini adanya penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha. Pedagang kaki lima yang justru akan membawa dampak yang akan dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan pedagang kaki lima tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan pedagang kaki lima ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota. Penataan parkir badan jalan menurut pandangan masyarakat masih kotor, kurang rapi, dan antara bangunan dan fasilitas parkir yang diberikan masih belum seimbang. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai penataan parkir badan jalan sudah rapi dan bersih. Dengan demikian, penempatan parkir perlu diperhatikan agar tetap memiliki nilai keindahan kota, bukan malah sebaliknya. Penataan parkir badan jalan dinilai masih belum menarik perhatian karena dari segi kerapian parkir badan jalan masih semrawut, tidak tertata rapi, sehingga citra kota menjadi terganggu karena lalu lintas yang seharusnya berjalan dengan lancar harus terhambat dengan adanya parkir badan jalan yang mengambil sebagian ruang jalan. Dampak negatif adanya penataan parkir badan jalan adalah kemacetan. Ruas jalan menjadi sempit, mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu penggunaan jalan lainnya, mengganggu jalannya tidak aman, dan mengambil hak penjalan kaki. Terlebih lagi, keempat jalan tersebut yang memiliki tingkat volume kendaraan yang tinggi, sedangkan kapasitas jalan sempit,
sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi ramai dan padat. Oleh karena itu, penataan parkir badan jalan dianggap berdampak buruk terhadap estetika kota, karena kota terlihat kumuh. Maka dari itu, sebuah ruang parkir terutama badan jalan tidak hanya sebagai pemenuhan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, namun juga dituntut untuk benar secara fungsi dan penggunaannya serta memberikan dampak positif terutama bagi lingkungan dan berbagai aspek di dalamnya. Jika semuanya terpenuhi, maka kegiatan penataan parkir badan jalan dapat berjalan dengan baik tanpa membatasi kegiatan aspek lainnya, seperti lalu lintas dan ruang untuk pejalan kaki. Dan tentunya dengan tidak mengabaikan peraturan yang ada dan dari segi estetika kota akan menjadi lebih indah. Saran dari fenomena sosial ini adalah yang pertama itu bagi pemerintah agar mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana jalan raya serta perawatan jalan agar mengurangi kemacetan dengan cara memperlebar jalan dan menambah lajur lalu lintas. Yang kedua, diharapkan kepada pemerintah kota agar dapat memberi kebijakan dalam hal transportasi untuk kedepannya tidak terjadi kemacetan lagi. Yang ketiga, menyediakan lahan parkir khusus kepada masyarakat supaya tidak parkir sembarangan di badan jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan transportasi publik sehingga transportasi massal yang lebih diutamakan untuk mengangkut penumpang secara massal dan dapat bergerak secara lebih efektif. Yang kelima, dapat menjadi suatu acuan untuk meninjau apabila kondisi kemacetan yang dirasakan saat ini terus berlangsung dan pada saat mengalami macet total seperti yang disarankan pada kota-kota besar lainnya. Seperti pengguna kendaraan harus mematuhi peraturan lalu lintas, pengguna kendaraan harus memiliki SIM, tidak memarkir kendaraan di badan jalan, menggunakan kendaraan umum ketika bepergian, pemerintah menyediakan kendaraan umum yang layak, polisi lalu lintas dan dinas perhubungan membantu mengatur lalu lintas. Pemerintah melakukan perlebaran jalan maupun melakukan perbaikan jalan yang rusak. Di sini juga ada saran selanjutnya, yaitu yang pertama, merelokasi PKL harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Langkah diskresi hendaknya diambil apabila solusi untuk merelokasi PKL sudah tidak lagi didapatkan, sehingga diharapkan relokasi yang dilakukan dapat berdampak positif dalam aspek sosial maupun ekonomi. Relokasi yang dilakukan hendaknya tidak sekedar memindahkan ke lokasi yang baru, hanya menyediakan shelter untuk berjualan, tetapi fasilitas guna menarik perhatian pembeli sangat diperlukan, seperti tenda untuk tempat duduk pembeli, perbaikan saluran air, dan pemvampingan agar tidak becek saat hujan. PKL hendaknya mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kualitas dagangannya, seperti kemasan yang dipakai untuk menyajikan atau membungkus dagangannya agar lebih menarik. Diharapkan adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk mengurai atau bahkan menghilangkan faktor yang menghambat perkembangan usaha PKL di kawasan kota-kota besar. Membeli lahan menjadi urutan pertama yang harus dilakukan pemerintah agar pedagang kaki lima bisa tertara dan terbina dengan baik, melakukan edukasi secara persuasif dan berkala kepada masyarakat maupun pedagang kaki lima sendiri agar tidak melakukan aktivitas jual beli di tempat yang dilarang oleh peraturan. Pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima harus segera disosialisasikan dan persyaratan yang diperlukan untuk didistribusikan untuk melegalkan status PKL. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari menganalisis fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar saya. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.